yang berang lo kurang baca awak masuk dulu tu. Itu namanya masih sakit ketilah. Jadi yang perlu bersihkan hati masing-masing. Baca bersihnya. Kalau tak ke awak pasalaman jauh SMS-an. Abang kalau detong tak balik SMS dari tadi dah. Tak balik SMS dah. Jadi sebentar bunyi dah. Jadi baliknya sama-sama balik. Tak cukup. Jadi kalau tak bisa masuk tangan menjepit tangan, sekurang-kurangnya dengan SMS. Minta maaf kepada tetangga, sahabat dan saudara. Kenapa demikian? Karena Nabi pada bulan Sya'ban, tatkala Nabi berkhutbah, di saat Nabi berkhutbah pada bulan dia pertengahan Sya'ban, khutbah Nabi, lalu ingat dia terdiam sejenak, membaca amin 3 kali. Lupa khutbah dia setuju, Nabi khutbah orang jemaah baca amin. Ternyata waktu itu Nabi baca amin 3 kali. Diam sejenak. Ada dia aminnya. Pertama, setelah selesai sholat, jemaah bertanya ke Nabi, ya junjungan, selama ini junjungan berkhutbah tidak pernah yang kami lihat junjungan dia kemudian baca amin 3 kali. Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabatku, tatkala aku berkhutbah, malaikat Jibril turun dan berdoa, aku aminkan. Apa doanya junjungan? Yang pertama, doanya, ya Allah, jangan terima puasa ibu-ibu yang tidak mau minta maaf kepada suaminya. Allah minta maaf tadi ibu, bareng minta maaf ke suami tidak. Minta maaf kepada suami paling sulit. Lebih-lebih bagi orang yang tidak pernah salat berjamaah dengan suaminya. Kalau orang salat berjamaah suaminya sudah subuh langsung bersalam maaf. Salatnya. Tapi kalau tidak pernah salat berjamaah dengan suami, barik bana untuk minta maaf ke suami. Jadi nanti bekot tiba di rumah, nama lalu minta maaf ke suami masing-masing. Yang kedua doanya, ya Allah, jangan terima puasa anak yang tidak mau minta maaf kepada kedua orang tuanya. Minta maaf ayah, ibu, bagi yang masih hidup. Kalau yang tidak hidup lagi, datang ke petang, barasin kuburnya, jingo ke pasaronyo, barasin kuburnya, wak doa dinyo. Setelah minta maaf orang dia. Yang ketiga, ya Allah, jangan terima puasa orang yang tidak mau bermaaf-maafan dengan tetangganya. Jut tetangga, ini kan banyak orang jut tetangga nak beloan. Aku nak beloan karena zamannya zaman SMS ini. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau senang orang susah melihat. Balinda orang tu balik utuh orang yang sesat. Di mana aku pilih keluarga? Itu banyak gini. Awak selalu dicikaro orang Balinda baru awak orang lebih jual tetangga. Itu tak boleh dipakai. Bersihkan segalanya. Balinda tentu juga usaha, tapi pikirnya ada rezeki Balinda baru, Balinda baru silakan. Lebih rancangannya awak nak bonda, tangga bonda, sakit tengah malam bisa tutup pintu di jagoan yang tanya waktu rumah sakit. Hyundai, kau foto dia tanya waktu tutup rumah sakit tengah malam. Awak nak foto tetangga, nak foto sakit kemana mencari, kemana orang mencari tengah malam. Makanya yang tiga ini semuanya kalau sebagai seorang anak minta maaf dulu kepada ayah dan ibu. Seorang istri minta maaf kepada sang suami. Dalam hadis demikian, suami wajib pula minta maaf kepada sang istri. Mana wajib suami minta maaf kepada sang istri? Sagalo-galonya istri yang membereskan. Dibayangkan
Kalau dilihat karena jauh ibu Pak di rumah tuh tidak ada perenya tangannya loh. Sudah cuci piring, masak nasi, masak gulai, baju lo tempat di dalam kamar lah lo, cuci lo. Sudah dicuci pakaian laman lah sama lo, bersih lo. Naik ke rumah lawan nasi lo, tidak ada perenya tangan ibu di rumah. Kalau ada ibu yang tangannya perenya di rumah berarti rumahnya kecil banget. Jadi wajar pula bapak dan ibu minta maaf kepada sang istri karena tidak bantu jawab pembersihan rumah. Jarang bantu jawab kalau sibuk ibu pembersihan rumah. Boleh jawab pembersihan rumah tak boleh. Rasulullah pun dibantunya sang istrinya menyapu rumah. Jangan lupa malu lo menyapu rumah lo ada laki-laki yang kuda ada. Betapa pun gagahnya seorang raja, seorang pemimpin, seorang rasul menyapu rumah. Tatkala istrinya tidak sempat menyapu rumah. Salahnya menyapu rumah. Oh laki-laki boleh saja. Bahkan mencuci pakaian seorang perempuan, seorang laki-laki diwajibkan lebih-lebih di saat istrinya melahirkan. Kadang-kadang kan istri melahirkan papasan minggu, karena minggu papasan tinggal abak rumah. Abak tinggal rumahnya dan tahu papasaran abak no, amak no, abak tinggal di rumah. Betul tu dicari istri baru dah abak berang lo. Abang kalian tengok pasaran terus. Kalau anda ingin memesankan orang tua, pasangan kedua. Tidak ada tugas orang tua lagi untuk menghadiri di saat anaknya melahirkan. Tidak ada bayi ada arah. Kenapa? Suaminya tinggal di rumah, ayahnya tinggal di rumah. Itu tanggung jawab sang suaminya. Karena sudah diserahkan oleh bapaknya di saat ijab kabul. Ijab kabul itu kan diserahkan ayah karena kedudukan dan beliau. Wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima. Aku terima menikahi anak bapak dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Artinya hari ini jam ini detik ini saya terima semua tanggung jawab bapak terhadap anak bapak. Saya akan bertanggung jawab penuh terhadap anak bapak. Kok malah iya tanggung jawabnya tidak bisa nyuci pakaian, upahan. Kamu insya Allah bu, 5 anak mintuamu di rumah. Tak pernah mintuamu mencuci air pakaian yang pertama dilahirkan. Air yang pertama dari keluar istri itu, ambo yang mencuci. Tak boleh mintua. Tapi dia tahu dah mencuci itu. Lah sudah mencuci, bertangga pintu kamar di samping ini pintu keluar. Pintu nyempil keluar. Mencuci tak ambo. Kenapa? Itu ulah tingkah ulah kita. Jangan orang diberatkan. Jadi seran itu awak punya kerajo, awak tanggung jawab. Lebih-lebih kini murah saja rumah sakit itu lengkap sudah. Kok baik ke bidan, ada orang tukang cucian di bidan. Itu kadang-kadang tak baik bau nama mereka umumnya tunggu di Jakarta merokok siapa. Baik bau nama pulang. Jangan demikian. Karena itu adalah tanggung jawab sang suami yang telah diserahkan oleh ayah di waktu ijab dan kabul kepada anaknya. Makanya sekali lagi kami ingat, bersihkanlah hati kita pada hari ini. Tidak ada yang bersakit lain. Kadang-kadang dek karena menyalang lado 2 buah, Allah batan kalau bagi dia lawatan kalau. Makanya pada hari ini minta bila jemaah sadonyo kepada sana turun karatan simpang balahan yang ada sama kenal dengan kita, maka minta maaflah pada hari ini agar puasa kita diterima oleh Allah nantinya, sehingga kita mendapatkan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan perhitungan dan iman ikhlas karena Allah, maka dianya akan dihapus dosanya tahun yang akan datang, tahun yang akhir yang sesudahnya. Dia mau begitu. Baik, kalau ia mau, makanya minta maaf nanti yang boleh minta maaf kepada suami, kepada ayah, kepada ibu, dan kepada istri bagi suaminya.
Kenapa demikian? Karena hari ini hari pertama kita melaksanakan Ramadan, hari esok hari yang keduanya kita melaksanakan bulan Ramadan, dan juga kami sebagai pengurus dan anggotanya pengurus Masjid Baitul Makmur barangkali ado kato nan terlalu lancang mangaret terlalu tetangga marunciam marau terlalu amih, makanya pada hari ini terlampung kami tersinggung keturun seluruh pengurus Masjid Baitul Makmur minta maaf kepada jamaah Baitul Makmur. Bapak terima deh. Kalau terima kami seluruh jamaah telah memaafkan pula bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga kita semuanya hendaknya menempuh Ramadan ini dengan penuh berkah, sehingga kita diterima nantinya pada akhir Ramadan selesai kita semuanya suci bersih dengan amal yang banyak. Karena amal pada bulan Ramadan ini sama dengan amal yang dikatakan tadi, amal orang beragam. Orang beragam gak untung, amal bulan Ramadan itu untung sedobo. Masyarakat 1.000 lipatnya 700 kali lipat. Bayangan 1.000 tadi berarti kali 700 berarti 7 juta. Ada kalau 100 tadi lipat juta itu gila hari. Bayangan hanya bila kita berinfak bersedekah untuk hari-hari akan datangnya, karena infak dan sedekah selalu diterima oleh pengurus masjid, sehingga masjid kita ini tetap megah dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada hari ini kita mulai tarawih dengan tikar serba baru, batasnya juga baru, papan tulisnya juga baru, yang tinggal yang tidak baru mimbarnya. Insyaallah bulan Ramadan besok kita dengan mimbar yang baru. Mimbarnya sekarang sudah agak mulai agak susah. Mudah-mudahan Bapak ada pesan dari Amir Majid Pemilangkia. Mohon dimaafkan seluruh kesalahannya. Pengajian dari saya datang. Ini pesan dari salah seorang jemaah kita yang namanya Pak Amir. Amir itu pemimpin, Amir Langking, mantan Kepala Mudo. Dia minta maaf pada seluruh jemaah yang hadir pada hari ini. Mohon kiranya dimaafkan. Pada waktu seluruh pemimpin yang ada di Kepala Mudo, kita maafkan semuanya. Tidak ada tergantung sia-sia, baik mantan, baik dia sedang bertugas, kita maafkan semuanya. Mudah-mudahan semuanya pengurus dan kita-kita yang ada yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir, semuanya telah sama-sama dimaafkan. Baiklah, karena jam sudah menunjukkan jam 9.04, kita mulai melaksanakan sholat dengan imam. Kita sekarang adalah Bapak Ustaz Ali Mudin. Bapak Ali Mudin, waktu dipersilakan. Teman saya berbahagia, mari kita mulai sholat dan kami beritahukan bahwa perkenan kedua kita seperti biasa 4-4-3. Terima kasih.
Allah